Karan, ada apa? Kau belum juga tidur? Belum, Karan. Aku bersama dengan Bibi Raki dan Paman Mahes. Dan Risap juga datang. Kata perawat tidak boleh banyak orang, jadi aku kemari. Kau mau pergi keluar? Ya, tadinya aku... tidurlah. Karan pasti pergi menemui Prita. Aku yakin dia berdebat dengannya. Menyedihkan sekali. Tidak ada yang membantu Prita dan Sristi. Aku punya perasaan mereka berdua tidak bersalah. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Risap juga tidak bisa menolong. Aku tidak tahu harus apa. Inspektur, aku ingin menemui Ibu Sarla Aurora sebentar saja. Ini sangat penting, tolong. Tuan Lutera, kau mau menemui perempuan yang membuat acara pertunanganmu kacau. Tujuannya untuk apa? Apapun yang sudah terjadi adalah tidak sengaja. Aku tahu banyak yang menjadi korban, tapi semua itu tidak sengaja. Aku mohon, bisa aku bertemu dengannya sebentar saja. Petugas, bawa dia menemui Sarla Aurora. Inspektur, terima kasih banyak. Risap, kau di sini. Aku sungguh minta maaf. Tidak, Risap, kau tidak harus minta maaf. Aku tahu yang kau lakukan hanyalah karena kau ingin membantuku, itu saja kan? Kau hanya mau mengadakan acara di aula kami. Karena kami juga ingin semua berjalan lancar. Kami juga tidak ingin ada kesalahan apapun. Tapi mungkin ada yang berniat buruk dan ingin mencelakakan kami. Satu kesalahan saja dan semua bisa kacau. Mungkin itulah sebabnya aku di penjara dan kau di situ. Aku tidak berdaya. Aku tidak bisa apapun. Yang paling menyedihkan adalah aku tidak bisa membantumu meski aku tahu semuanya. Aku ingin mohon maaf dengan tulus. Tolong, maafkanlah aku. Tidak, Risap. Kau tidak harus minta maaf padaku. Aku sudah melihat dunia dan aku bisa bedakan orang yang baik dan yang buruk. Aku tahu kau berhati baik. Kau tidak bisa membantuku karena mungkin ada alasan yang lebih penting dari berusaha menolongku. Itu yang menghalangimu. Hanya itulah alasannya. Terima kasih banyak. Kau bisa memahamiku bahkan dalam kondisi seperti ini. Itu karena aku tahu. Seringkali keputusan kita dipengaruhi orang lain. Kita tidak bisa memutuskan sendiri. Memang begitulah kenyataannya. Dan aku bisa mengerti. Itu karena keluargaku. Aku tidak bisa menentang mereka. Keluarga memang di atas segalanya, Rista. Tapi sejujurnya, aku sangat senang kau masih mau memikirkan aku. Kau datang jauh-jauh kemari untuk minta maaf padaku. Sejujurnya, aku justru semakin menghormatimu. Dan jika kau merasa kalau aku memaafkanmu rasa bersalahmu berkurang, maka aku maafkan kau. Apa semua keluargamu baik-baik saja? Bagaimana dengan ibumu, ayahmu, nenekmu? Semuanya baik-baik saja, kecuali ibu. Tapi dokter bilang dia akan baik-baik saja. Syukurlah semua baik-baik saja. Sebaiknya kau berada bersama keluargamu sekarang. Mereka pasti memerlukanmu. Aku sudah di sini, tapi bagaimana aku masuk? Aku tidak punya keberanian. Kita lihat yang terjadi. Tidak. Aku harus bagaimana? Sristi! Samir? Samir? Kenapa kau kesini?
Apa yang kau lakukan? Tetap di sana. Aku akan ke sana. Jangan berani maju. Kau suruhan keluarga Lutra. Kau mau apa? Kau kesini mau melihat kami menderita atau kau mau mengasihani kami? Aku tahu aku tidak bisa berbuat banyak. Tapi aku kemari karena aku kira aku Cukup. bisa. Tidak usah repot-repot. Kau bagian anggota keluarga Lutra. Mana mungkin orang kaya sepertimu membantu keluarga menengah seperti kami. Kalian menganggap kami seperti mainan. Kalian pikir bisa memanfaatkan kami semaunya seolah hiburan bagi kalian. Sama seperti Sherlyn membuat seolah kami adalah pelakunya. Sherlyn? Aku tidak mengerti. Mana mungkin kau mengerti? Tanya saja pada Sherlyn. Dia akan menjelaskan padamu. Dia menghancurkan pernikahannya. Dia ada di balik semua kejadian itu, asal kau tahu saja. Dia ingin terjadi sesuatu yang buruk di acara itu. Agar kami kehilangan reputasi. Kenapa? Kau tidak percaya? Pikirkan saja sendiri. Untuk apa seorang gadis dari keluarga kaya berbuat serendah itu? Jelas demi hiburan semata. Gadis aneh itu pasti merasa puas. Dan sekarang kau kesini untuk apa? Kau kesini hanya untuk mampir saja? Kenapa? Atau bagaimana? Apa mau katakan? Apa yang harus kulakukan untuk menghiburmu dan membuatmu senang? Katakan pada aku, Samir. Aku bersumpah, kalau dia ada di depanku, aku sudah menghajar dia habis-habisan. Sristi, aku sama sekali tidak mengerti ucapanmu. Kenapa kau masih di sini kalau kau tidak mengerti? Pergi sana! Kenapa? Kalian sudah mempermalukan kami. Kami tidak perlu rasa simpati palsumu itu. Pergi sana! Pergi! Sristi, apa yang kau lakukan? Sristi! Akan kupecahkan kaca mobilmu. Aku Pergi! mohon, tenanglah. Pergi dari sini! Aku mohon, tolong jangan. Ibuku di penjara. Ibuku di penjara karena Sherlyn. मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए जो मैं कहता जो सुनता जो सहता तेरे लिए मैं गिरता संभलता फिर चलता तेरे लिए तेरे लिए Aku sungguh minta maaf, Sristi. Aku tahu kau marah sekali saat ini dan aku sama sekali tidak berdaya. Aku tidak bisa menghiburmu atau menolongmu. Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku hanya bisa berharap keadaan akan membaik setelah ini. Aduh, kakiku sakit lagi. Kurasa kaki nenek sakit lagi. Ada apa, Nek? Kaki nenek sakit lagi ya? Iya, Karan. Sepanjang acara aku berdiri. Karena itulah kakiku jadi sakit lagi. Aku tidak tahan melihat nenek sakit. Aku tidak suka itu. Biar kau obati. Kau mau latihan? Iya, Nek. Karena tadi pagi tidak ada yang membangunkanku. Benarkah? Risap masih tertekan dengan kejadian kemarin. Jadi kuputuskan untuk bangun dan pergi berlatih. Itu bisa membuatnya senang. Itu baru cucuku. Ada apa, Nek? Kakiku sakit, Karan. Nenek membuatku takut. Pelan-pelan. Iya, aku akan hati-hati. Sudah lebih baik? Dia tidak akan kesini, kan? Karena kejadian kemarin. Ayo, duduklah. Ayo. Prita punya sentuhan ajaib. Dan itu karena dia peduli pada kita. Aku kagum padanya. Begini, dia bisa membuat rasa sakitku hilang dalam hitungan menit saja. Itu mudah baginya. Jangankan sentuhannya, kebaikannya saja bisa
membuat sakitku hilang. Dia gadis yang sangat baik. Apa aku harus menanggung rasa sakitku sepanjang hari? Atau dia akan kembali dan menjalankan tugasnya sebagai dokter? Bagaimana menurutmu, Karan? Prita tidak akan kembalikan? Katakan. Jauhi rumahku dan juga keluargaku. Kau mengerti? Pak, Bu Lutra memanggil. Nah, kalau begitu, aku pergi dulu nih. Sebaiknya Neri istirahat. Sampai nanti ya. Baiklah. Karan, senang sekali melihatmu. Sini, Nak. Sini. Bagaimana keadaan ibu? Sekarang ibu sudah terlihat sehat. Ku beritahu sesuatu pada ibu ya. Sebaiknya ibu cepat sembuh. Karena hari ini tidak ada yang memanjakanku atau memperhatikanku, Bu. Aku bingung. Coba bayangkan, citra bintangku bisa rusak, jadi cepatlah sembuh. Aku harus dimanjakan lagi, ya kan? Tentu saja, Nak. Tenang saja. Ibu akan segera pulih dan ibu akan memanjakanmu lagi. Ya, Itu baru ibuku. Karan, katakan, Prita, bagaimana keadaan Prita? Apa dia baik-baik saja? Aku rasa ibu hanya marah pada ibunya Prita. Karena itu dia melarang Risab membantunya. Dia masih menyukai Prita. Dan bahkan dia peduli dengan Prita. Karena itu dia bertanya padaku. Aku harus memberitahu yang sebenarnya. Karan, kenapa tidak menjawab? Ibu harap Prita baik-baik saja. Ayo katakan. Ibu, tolong tenang dulu. Sebaiknya jangan banyak bicara. Tuan Karan, ibu Anda harus istirahat total. Dia tidak boleh lelah. Iya. Ibu. Ibu cepat sembuh ya. Karan, Ibu, Prita baik-baik saja. Tenang saja. Ibu istirahat saja. Suster, ibu tolong berbaring. Anda perlu istirahat. kondisi ibu sedang buruk. Dan Prita bertanggung jawab atas semua yang dialami oleh ibu. Sekarang, apa yang harus kulakukan untuk ibu? Semua usahaku sia-sia. Membebaskannya dari penjara adalah prioritasku. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Halo? Halo wanita aneh, bagaimana kabarmu? Dengar ya, sepertinya kau sudah memantrai keluargaku karena ibuku terus bertanya tentangmu. Dan kakek nenek sakit, dan dia malah merindukanmu. Kau tidak paham bagaimana hubunganku dengan keluargamu. Itu hubungan yang tulus. Kau tidak akan pernah mengerti akan hal itu. Yang kau mengerti hanya bagaimana caranya kau bisa menuduh orang lain. Oh, maafkan aku. Bukan hanya aku yang merasa syok dengan kejadian di acara itu. Semua orang di keluargaku juga terpukul. Kau mengerti? Dengar, begitu Bibi Raki pulih dari sakitnya, akan ku beritahu dia yang sebenarnya. Karena aku yakin sekali dia akan percaya kepadaku. Masih ada orang yang percaya padaku. Tidak semua orang sepertimu. Karena kau orang yang tidak memberi kesempatanku menjelaskan. Dan yang lebih parahnya, kau menuduhku dengan sembarangan. Karan, cobalah kau mengerti. Apa yang kukatakan tentang Sherlyn itu benar. Aku tidak mungkin berbohong. 100% benar. Berikan aku kesempatan untuk membuktikannya. Dimatikan. Kenapa dia menelponku kalau tidak mau bicara? Dia pikir aku tidak tahu. Aku tidak percaya perkataannya. Dan sebenarnya aku bahkan tidak suka bicara dengannya di telepon. Dia membuatku kesal dengan cerita yang sama berulang-ulang. Aku bosan mendengar. Dia mengarang cerita demi membuktikan dia tidak bersalah. Sherlyn. Dia pikir Sherlyn yang bersalah. Dia berharap aku percaya itu. Wow. Tidak bisa. Aku harus lakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Baiklah. Aku rasa aku harus bicara pada Sherlyn. Aku akan bisa mengerti semua ini sebelum semuanya terlambat. Setelah itu di depan semua keluargaku akan kubongkar Prita. Hai, apa kabar?
Aku baik-baik saja, kau? Aku baik. Bagaimana Ibu? Baik juga. Untunglah Sherlyn di sini. Aku akan bertanya padanya, apakah orang-orang itu keracunan makanan karena dia? Hai Sherlyn, hai Bibi. Hai. Richard ingin bertemu dengannya. Ayo. Baik, ayo. Ayo. Risap mau bertemu Sherlyn. Itu awal yang baik. Secara emosional dia masih lemah karena Raki masih sakit. Mungkin dia ingin Sherlyn untuk mendampinginya. Ini pertanda bagus untuk Sherlyn dan untuk Prita. Ini pertanda sangat buruk. Ini kan kamarmu. Di mana Risap? Sebenarnya Richard tidak ada di sini. Karena aku ingin bicara berdua denganmu. Oh, begitu. Ada apa ya? Aku tidak suka mengatakan semua ini. Mungkin ini terdengar konyol. Tapi, Prita mengira semua orang itu keracunan karena dirimu. Apa? Prita keterlaluan sekali. Berani sekali dia. Berani-beraninya dia menuduhku. Karan, licik sekali dia. Dia itu kelas rendahan. Dia menuduhku. Aku tidak bersalah. Prita mengira aku keberatan dengan pertemanannya dengan Risap. Kenapa dia begitu? Hal seperti itu wajar untuk orang berpendidikan. Tapi aku yakin dia sama sekali tidak mengerti. Orang seperti itu bermental rendah. Kenapa dia bicara begini? Aku kira dia akan cemburu. Aku tahu Prita tertarik dengan Risap. Dia mau Risap jadi miliknya. Dia berbuat apapun demi membatalkan pernikahanku dengan Risap. Saat kau menemukan pasangan hidup yang istimewa, dia akan membuat hidupmu istimewa. Kau tahu, sebelumnya aku tidak sadar itu. Prita yang memberitahuku, dan aku baru mau menikah setelah dia jelaskan itu. Beri aku satu kesempatan untuk membuktikan kalau Sherlyn bukan orang yang tepat untuk Risap. Aku menganggap diriku bertanggung jawab atas hubungan mereka. Itu saja. Tidak, Prita. Karan, apa yang kau pikirkan? Kau tidak percaya padaku? Kuharap kau percaya. Tentu saja aku percaya. Prita memang aneh. Aku tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Bicaranya itu penuh omong kosong. Kau benar. Bibi Karina juga bilang begitu. Dia juga berpikir Prita mau merebut Risap. Karan, dengar aku. Kau jauhi dia atau dia mempengaruhimu. Kenapa kau berpikir begitu? Kalau salah satu dari kita bisa terpengaruh olehnya. Karena dia cantik. Dia terlihat lugu saat tersenyum. Dia selalu membantu orang lain. Maksudku, terlihat tidak mungkin. Tapi, bukankah bagus kalau suka membantu Sherlyn? Memang, tapi dia hanya pura-pura suka menolong saja. Benar, kau benar sekali. Dengarkan aku, jauhi dia setiap saat. Hindari dia ya. Oke? Aku mau bertemu Bibi Raki. Dia masih sakit dan Prita Karena keracunan orangnya... makanan. Benar kan Prita yang bersalah sampai Bibi keracunan makanan? Benar, itu benar. Sherlyn? Prita mengatakan satu hal lagi tentang dirimu. Apa katanya? Sebenarnya, semalaman dia mencarimu. Dan dia tidak menemukanmu di rumahmu. Suara apa itu? Aku ada di kamar Bibi Raki semalam. Aku akan cari tahu apakah dia ada di kamar ibu atau tidak. Aku akan tahu apakah dia berbohong. Tidak apa-apa. Prita memang wanita pembohong. Dia hanya omong kosong. Tidak usah dipikirkan. Karan, dia sangat licik. Kau jauhilah dia ya. Boleh aku menemui Bibi Raki sekarang? Dah. Ada Prita di rumahku semalam. Tidak mungkin. Kalau dia di sana, dia akan melihatku dengan pria lain. Dan pasti membuat keributan. Dia pasti akan mengadukan ke Bibi Raki. Ataupun ke orang lain. Untung saja dia masih sakit. Dia pasti akan membongkarku. Tidak. Dia tidak mungkin tahu perselingkuhanku. Aku harus tenang. Sekarang, aku harus temui Bibi Raki dan menunjukkan akting. Seolah aku peduli.
Aku harus seperti itu. Aku harus ke sana sekarang. Aku akan ngobrol dengan risapku yang manis. Karena sekarang saatnya aku mulai mengendalikan risapku. Setelah itu, aku harus temukan cara menyingkirkan sainganku Prita. Dia mulai bertingkah. Dia itu bukan siapa-siapa, tapi berani macam-macam dengan Sherlyn. Karen saja sudah tidak percaya padanya. Dia tidak boleh mendekati keluarga ini sekarang. Bagus, Sherlyn. Bagus sekali. Giris? Iya, Bu. Di mana Risa? Dia sedang di beranda, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Ibuku di penjara dan ibumu masuk rumah sakit karena Sherlyn. Ya, Karen. Sudah pasti itu Sherlyn. Dia yang memasukkan racun ke dalam makanannya. Karen, aku melihat dia dengan kekasihnya. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kalau Sherlyn ada bersama dengan ibu, tidak mungkin dia bisa menemui orang lain, kan? Artinya Prita berbohong. Dia memang wanita pembohong. Awalnya dia berbohong padaku. Dia bilang tidak tertarik padaku. Hanya sedikit yang benar tentangnya. Dan itu karena Rishab dan ibu bilang begitu. Hanya itu. Dia telah mengarang cerita soal Sherlyn. Dia pikir aku tidak tahu siapa orang yang harus aku percaya. Dan bukan dia. Sristi, Ya. tehnya sudah mendidih. Mau berapa lama kau merebusnya? Maaf, Nek, ternyata sudah mendidih. Dari tadi. Kau melamun saja ya? Tidak, Nek. Luar biasa. Kalian kakak beradik sama saja. Kami lebih tua darimu. Kami tahu apa yang terjadi demi kebaikan kalian. Tapi kau tidak mau berbagi pada kami. Kakakmu datang semalam dan langsung ke kamarnya. Dia menutup pintu dan langsung tidur. Dan kau sendiri, pikiranmu terganggu sesuatu tapi tidak mau cerita. Bukan seperti itu, Nek. Untuk apa aku merahasiakan sesuatu dari nenek? Aku hanya berpikir... Apa yang kau pikirkan? Ayo cerita. Nenek, bisakah kita berbagi masalah dengan orang yang paling kita benci? Tidak. Kalau kita sangat benci pada seseorang, kita tidak bisa berbagi. Tapi kalau kita bilang benci pada seseorang hanya di mulut, tapi ingin berbagi masalah dengannya, itu artinya ada yang salah. Dan artinya kita tidak benar-benar benci pada orang itu. Kenapa? Apa itu terjadi padamu? Tidak, Nek. Aku hanya ingin tahu saja. PU, Nenek. Oh, Pengetahuan umum. begitu. Ayo, kita buatkan teh ini untuk Kak Prita. Kita bangunkan dia dan kita tanya apa yang bisa kita lakukan untuknya. Ayo. Halo, Bu. Wajah Ibu sudah tidak pucat. Ibu terlihat lebih sehat sekarang. Jujur ya, Nak. Ibu tidak suka kalau anak-anak ibu sedih karena ibu sakit. Kau mengerti kan? Memangnya kenapa kalau Ibu sakit? Ibu selalu mengurus kami selama ini. Beri kami kesempatan mengurus Ibu sekarang. Bagus sekali. Sepertinya kau sudah jadi pria yang bertanggung jawab ya. Sebenarnya, kalau bukan karena ayahmu, ibu mungkin tidak bisa pulih secepat ini. Dan asal kau tahu, ayahmu ada di sini semalaman. Karena sudah ada suster, ibu memintanya untuk dia istirahat. Tapi dia tidak mau. Dia memberi ibu obat tepat waktu dan tidak tidur meski hanya sebentar. Ibu justru jadi khawatir. Ayahmu bisa sakit karena tidak istirahat. Semalam ayah tidak bisa tidur karena ada Sherlyn di sini. Apa? Ada apa? Kenapa Ibu tertawa? Dia memang kesini lagi sebentar, hanya beberapa detik. Dia hanya bilang, jaga diri Bibi ya, cepat sembuh ya, itu saja. Lalu dia pergi. Anak muda zaman sekarang memang tidak bisa lama-lama dengan orang tua. Ibu lucu sekali. Maksudku itu semalam, bukan sekarang, Bu. Ayah tidak bisa tidur. Iya, Nak. Maksud ibu juga begitu. Dia tidak kesini.
Ibu pasti tahu kalau dia datang. Ibu pasti sedang tidur saat dia datang, karena ibu tidak tahu. Benarkah? Tapi Karan, ibu rasa dia tidak datang ke sini? Sudahlah, ibu tidak yakin. Apa Sherlyn benar di sini semalam? Ayah pasti tahu. Kalau Sherlyn tidak di sini, berarti perkataan Prita benar. Ada apa sayang? Ada masalah? Tidak apa-apa Bu, ibu istirahatlah. Kau mau kemana? Kak Prita, ini tehnya. Prita, ayo duduk. Duduklah. Prita, Nenek ingin tanya tentang semalam. Apa keinginanmu sudah tercapai? Maafkan aku, Nek. Aku tidak bicara sama sekali kemarin dan langsung menutup pintu. Tidak apa-apa. Kadang itu memang terjadi. Kadang seseorang tidak bicara dengan siapapun. Sudahlah, Nek. Kalau Nenek menceramahi Kak Prita soal hidup, kita tidak bisa tahu apa yang terjadi. Biar kutanyakan langsung padanya. Kak, apa yang kau tanyakan pada Sherlyn? Ayo katakan, kau tidak tahu kami sudah tidak sabar mendengar darimu semalaman. Kami gelisah sekali, kami cemas sekali memikirkanmu. Lalu apa yang kau lakukan? Kau langsung masuk kamar dan menutup pintu. Kau tidak mengatakan apapun pada kami. Sekarang tolong ceritakan, apa yang kau bilang pada Sherlyn? Apa kau bertemu dengannya? Apa katanya? Kak, apa aku harus ceritakan apa yang kulihat di sana? Tidak, mereka bisa semakin khawatir. Keadaan bisa semakin rumit. Ini bukan saat yang tepat, akan kuceritakan nanti. Bicaralah Kak Prita. Iya begini, Sherlyn tidak di rumah. Tunggu dulu, Sherlyn tidak ada di rumah, lalu kenapa kau terlihat gelisah? Kau terlihat tegang saat sampai di rumah. Kenapa bisa begitu, Kak? Lupakan semuanya. Sekarang yang utama adalah bagaimana caranya kita membebaskan ibu. Coba kita pikirkan itu dulu. Nenek punya saran. Pergilah ke kantor polisi dengan bukti itu. Ceritakan semuanya. Kumohon tolong aku. Tolong bebaskan ibuku dari penjara. Bukankah kau pernah bilang, aku harus percaya padamu? Bukankah kau yang bilang, kau akan menolongku setiap saat kalau aku tertimpa masalah? Tapi kali ini, kau sudah melanggar janjimu padaku. Kali ini, saat ibuku di penjara tanpa berbuat salah, kau menarik kata-katamu sendiri. Yang sudah terjadi itu salah. Bagaimana bisa ku hibur Prita? Aku harus menelponnya. Tapi aku harus bilang apa padanya? Aku sudah membuat kesalahan besar. Aku melanggar janjiku. Dia tidak akan memaafkan aku. Tapi setidaknya aku harus minta maaf. Hai Risa. Prita. Hai. Risat sayang, aku tidak akan memberimu waktu memikirkan Prita. Akan kupastikan, aku akan ada terus di dekatmu. Apa yang dimiliki Prita, semuanya ada padaku. Apa yang tidak kumiliki, akan kubuat kau tergila-gila padaku. Akan kupastikan, aku lebih baik dari Prita. Dengan menjadi persis seperti dia, pura-pura pemalu dan penuh perhatian. Apa membawa bungkusan ini ke polisi bisa membantu kita? Kenapa tidak ada yang mau percaya? Nenek, orang yang mengadukan kita sangat berkuasa. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Aku bisa saja bawa bungkusan ini ke polisi dan memberitahu mereka kalau Sherlyn yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Tapi mereka tidak akan percaya padaku. Mereka mengira kalau aku berusaha untuk menjebak Sherlyn. Lagi pula siapa yang percaya ada gadis yang mau merusak pernikahannya sendiri? Bahkan Karan, adiknya sendiri, tidak percaya saat ku bilang kalau Sherlyn bukan orang yang tepat untuk Risap. Justru dia mulai menyalahkanku. Dia bilang aku mau merebut Risap dan aku cemburu pada Sherlyn. Dia menyalahkanku. Bukannya menyelamatkan saudaranya dari perempuan gila itu, dia malah mengancamku. Dia menyuruhku jangan masuk ke rumahnya lagi. Itu yang dia katakan. Kak, tunggu dulu.
kau bertemu Karan dan cerita semuanya kepada dia. Iya, aku bukannya menemuinya, tapi dia menungguku di luar rumah. Dia bertengkar denganku seperti biasa. Sebenarnya, aku tidak sopan pada Risab saat di rumah sakit. Aku tidak bisa menahannya. Aku sudah frustasi saat itu. Karena itu, Karan lalu menyalahkanku. Tenang, Prita. Risab itu orang baik. Dia tidak akan terlalu memikirkan perkataanmu. Kuharap begitu. Tapi Nenek, dia juga tidak akan membantu kita. Tidak masalah. Jika tidak ada yang membantu kita, kita membantu diri kita sendiri. Nenek, kita bisa sewa pengacara bagus. Dan kita menangkan kasus ini. Kak, pengacara bagus itu pasti tarifnya sangat mahal. Aku tahu, Sristi. Tapi kita bisa atur untuk itu. Nenek, berikan uang yang kita dapat dari penyewaan balai. Kita bisa gunakan uang itu untuk membebaskan ibu. Kita bisa cari cara untuk menyelamatkan balai itu nanti. Ide yang bagus, Kak. Iya, kau Ide yang benar. bagus. Tapi Prita, kau harus mempertimbangkan kasus di pengadilan bisa berjalan lama sekali. Kita tidak tahu apa Sarla akan dibebaskan atau tidak. Ini masalah serius. Aku tahu, Nenek. Tapi itu bukan berarti kita harus diam saja. Tidak, sayang. Begini, masuklah ke kamar kita. Buka lemarinya. Kau akan lihat ada dompet. Sarla menyimpan uangnya di situ. Sana. Jangan buang waktu. Tenanglah, sayang. Kau pulang dengan aman kemarin? Maksudku, aku harap kau tidak ada masalah. Iya, aku tidak bisa tidur semalam. Aku khawatir sekali dengan Bibi Raki. Aku tidak tenang karena memikirkannya. Sulit mengungkapkannya. Tidak, tapi dia sudah lebih baik. Dia sudah mulai pulih. Iya, aku tahu. Aku menemuinya. Sebelum bertemu denganmu, sudah tugas kita untuk menjaga orang tua. Maaf, tadi kau bilang apa? Tidak, maksudku siapa lagi yang akan menjaganya saat ini kalau bukan aku? Iya kan? Aku ingin bicara dengan Prita, tapi bagaimana? Sherlyn ada di sini. Dia tenggelam dalam pikirannya. Bagaimana cara menariknya padaku? Hai anakku. Hai. Bagaimana kabar istriku? Ibu jauh lebih baik sekarang. Dia bertanya tentang ayah. Kalau begitu jangan buang-buang waktu. Harusnya aku bersama istriku kalau dia rindu padaku. Jangan halangi aku. Ayah? Ada apa? Ibu bilang ayah tidak tidur semalaman. Kenapa ayah tidak tidur? Apa Sherlyn kembali di sini untuk mengambil ponselnya? Ponsel Sherlyn tidak tertinggal. Dan dia tidak masuk ke kamar. Risab bilang ibunya terus saja menelpon, jadi dia pergi lebih cepat. Sekarang boleh aku menemui istriku? Aku yakin saat ini pasti dia merindukanku. Selamat malam. Selamat malam. Ibu dan ayah berkata hal yang sama. Kalau Sherlyn memang ada di tempat ini, kenapa tidak ada orang yang melihatnya? Tunggu sebentar, aku akan kembali. Oh ya Risab, Ibu ingin sekali bicara denganmu. Kau pasti punya waktu bicara dengan calon mertuamu kan? Aku sambungkan ya. Aku baru saja menelpon. Aku harus bagaimana? Dia sepertinya tak peduli. Dia tidak tertarik padaku atau obrolanku. Bagaimana ini? Entah apa yang dirasakan Prita. Risab, ini sudah tersambung. Maaf, tadi kakiku tersandung di keset ini. Terima kasih. Astaga, dia wanita yang licik. Pertama dia letakkan keset di sana, lalu dia pura-pura terpleset. Jadi begini dia yang sebenarnya. Aku rasa Sherlyn lah yang berbohong. Tidak apa-apa, kau baik-baik saja? Kau baru saja menolongku sebelum aku terjatuh tadi. Tidak apa-apa, Sherlyn. Kau tidak perlu berkata begitu. Kau tidak perlu bersikap seperti Prita. Tidak, aku tak bermaksud seperti itu. Kau baru saja menolongku. Kau menolongku di saat yang diperlukan. Sudah pasti aku akan menghargai itu. Begini,
Aku akan bicara pada ibumu nanti. Aku harus telepon sebentar. Baik, kau abaikan aku sekarang. Tunggu saja saat kita sudah menikah. Kau akan lihat. Akan kubuat kau menuruti semua keinginanku. Aku ingin memberitahu sesuatu. Oh begitu. Kau sudah cukup mempermalukanku. Masih ada yang belum kau katakan. Oh ya? Kau kemari pasti mau melakukan itu lagi. Hanya orang berpandangan sempit sepertimu yang bisa berpikir begitu tentangku. Kau kira aku mau menggoda Risab? Kalau aku mau membuatnya terkesan, kau kira aku merusak pertunangan mereka karena cemburu dengan Sherlyn? Tidak akan. Kubiarkan kau kemari, masuk ke rumahku, dan menuduhku sembarangan. Kau suka memaksakan pikiranmu ke orang lain. Tapi kau tidak pernah mendengarkan penjelasan orang lain. Jangan sampai kukatakan yang sebenarnya, kau tidak akan bisa menerimanya. Tapi akan kuberitahu sesuatu. Kalau kau bisa, cobalah mengerti. Laki-laki dan perempuan bisa saja berteman. Dan tidak ada yang bisa membatasi pertemanan. Teman itu, mereka tidak harus saling jatuh cinta. Mereka hanya mau berteman. Tunggu dulu, aku tidak akan diam saja kali ini. Kau mengatakan banyak hal itu padaku kemarin. Siapa yang memberimu hak mempermalukanku atau menghinaku? Kau kira kau ini siapa? Hah? Bagaimana bisa kau bilang aku ini salah? Kau tidak punya bukti apapun. Pikiranmu sempit sekali. Kau memang pemain kriket terkenal. Kau memang selebriti, tapi kau sama sekali tidak peduli. Akan ku beritahu sesuatu. Masalahnya, keluargamu terlalu memanjakanmu. Kau bocah manja. Kau tidak bisa bedakan mana benar dan salah. Saat aku berusaha menjelaskan apa yang kulihat dengan sopan, kau tidak bisa menjelaskan apapun. Ya ampun, Prita. Sudah cukup. Bicara. Kau terus saja bicara. Kau tidak bisa berhenti. Aku tahu, aku memang salah. Dan karena itu aku kemari ingin bicara denganmu. Dan dengarkan aku dulu. Kau pikir aku orang jahat? Apa kau mau biarkan aku bicara dulu, ha? Tidak akan kulepaskan. Kau harus berjanji tidak akan bicara. Baru kulepas. Kau berjanji? Sebenarnya, aku kesini ingin bilang aku akan membantumu. Apa aku tidak salah dengar? Kau baru saja bilang, kau mau membantuku. Kau percaya padaku? Aku tidak bilang begitu. Aku tidak bilang percaya. Sebenarnya aku hanya memikirkan Rishabh saja. Aku tidak mau dia menikah dengan wanita yang salah, hanya itu. Dan menurutku Sherlyn, dia tidak tepat untuknya. Aku belum tahu soal itu. Aku tidak tahu apakah kau berkata yang sebenarnya. Aku hanya tahu satu hal. Saudaraku tidak akan mau dengan wanita yang jahat. Dan aku tahu kalau dia tidak pernah salah dengan itu. Jadi, kau mengakui aku orang baik karena aku teman baik Rishabh? Aku tidak bilang begitu. Aku hanya bilang kalau Rishabh orang yang baik. Dia tidak akan mau menentang keluarganya. Dia selalu mendengarkan ibuku. Dan mungkin karena itu dia tidak membantu. Dia mengikuti perintah ibunya. Tapi aku tidak sepertinya. Aku selalu mengikuti apa yang hatiku katakan. Aku tidak menuruti siapapun. Dan karena itu, aku kemari untuk membantumu membebaskan ibumu. Itu artinya kau mengakui bahwa kalau Sherlyn yang ada di belakang semua ini, keluargaku tidak bersalah? Aku tidak yakin. Dan aku belum yakin apapun saat ini. Tapi yang aku tahu kalau kalian itu bukanlah orang yang jahat. Kau tidak mungkin melakukan itu. Tapi, kalau kau berpikir Sherlyn yang melakukannya, aku akan bantu. Akan kubantu kau membongkarnya. Tapi kau harus percaya satu hal, Nona Prita Aurora. Kalau aku sampai tahu kau berbohong padaku atau kau salah, tidak akan kuampuni sampai kapanpun. Aku tidak akan memaafkanmu. Baik, setuju. Ayo kita bebaskan ibu. Tunggu, ada yang telepon. Sudahlah Prita, kita harus bantu ibumu dulu. Ayolah. Kak. Kak Prita di mana? Ponselnya bunyi, Kak. Kak.
Prita tidak mengangkat teleponnya. Mana mungkin dia akan mengangkatnya? Ya, Samir. Aku akan ke kantor. Aku akan ke sana. Aku tahu kita ada rapat. Ya, aku segera ke sana. Prita tidak mengangkat telepon dari Risap. Tapi bagaimana mungkin? Sejujurnya, Bu, aku kaget sekali melihat sikap Risap. Saat itu Prita benar-benar memarahi Risap. Dia melimpahkan kesalahan karena sudah melanggar janji. Tapi Risap masih mau menelponnya. Berani sekali dia. Keterlaluan. Dia hanya memainkannya saja. Dia hanya pura-pura marah padanya. Dia memakai taktik psikologis untuk menariknya kembali. Hah? Apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Kenapa kau harus resah dan cemas tanpa alasan? Tidak masalah Risap yang mengabaikan Prita atau Prita yang mengabaikan Risap. Intinya adalah mereka tidak saling bicara lagi. Dan itu yang kita inginkan. Sekarang kau yang ada di atas angin. Dan pertunanganmu, kau siap menikah Risap dan tidak ada yang bisa menghalangimu sekarang. Dan Risap juga harus melupakan Prita. Sedangkan Prita harus disingkirkan dari keluarga ini. Prita bisa mendekati atau berteman dengan siapapun atau mohon bantuan mereka. Siapa yang peduli? Ya, benar. Risap itu milikku.